Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama Rizan Fauzi, Prodi S1 Teknik Transportasi Laut, NIM 2001050033. Di sini saya akan memaparkan presentasi dengan judul Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Bond Warehouse atau Gudang Berikat terhadap Biaya Logistik di Pelabuhan. Adapun kata pengantar, aktivitas logistik, permasalahan logistik yang terjadi, kesimpulan tentang permasalahan yang terjadi, rancangan solusi, dan perbaikan pada permasalahan tersebut. Gudang berikat atau bond warehouse adalah gudang pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus terhadap barang yang dimasukkan dari luar pabean atau dari dalam lingkup pabean di Indonesia, tanpa dikenakan pungutan bea cukai atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor, dan reekspor. Gudang berikat merupakan tempat penimbunan barang impor. Dapat disertai satu atau lebih kegiatan berupa pengemasan, pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan, pengepakan atas barang-barang tertentu dan jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Adapun tujuan dari gudang berikat, menarik investasi, meningkatkan ekspor, efisiensi biaya produksi, efisiensi biaya logistik, meningkatkan produksi dalam negeri, mendorong perekonomian nasional. Adapun manfaatnya, penyerapan tenaga kerja, alih teknologi, peningkatan daya saing, devisa ekspor, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Kebijakan gudang berikat ini diharapkan mengurangi biaya logistik nasional dengan menurunkan dwelling time di pelabuhan dan mempercepat akses gudang bahan baku ke industri. Kita ambil contoh kasus dwelling time di Indonesia, pelabuhan Tanjung Priuk. Untuk bongkar muat di Tanjung Priuk, paling cepat yaitu 7 hari atau 5 hari. Sementara di negara lain 1 hari atau 2 hari. Dengan adanya gudang berikat mampu mempercepat akses bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priuk. Di sini kita bisa lihat aktivitas logistik yang terjadi. Kita ambil contoh supplier Australia Pelabuhan Industri. Di sini kita bisa lihat sebelum penerapan gudang berikat. Lalu di sebelah kanannya, setelah penerapan gudang berikat dari supplier ke pelabuhan, lalu ke gudang berikat, lalu ke industri. Alur ini menganalisis besar perbedaan biaya sebelum dan sesudah penerapan gudang berikat. Dilakukan perhitungan kebutuhan kontainer untuk kondisi sebelum ada kebijakan gudang berikat dengan asumsi ditunjukkan. Di sini permasalahan logistik yang terjadi. Di sini ada biaya tidak melalui gudang berikat, melalui gudang berikat, dan satuan. Biaya warehouse Australia dengan angka 981 miliar 24 juta 291.779 dan melalui gudang berikat 0. Kenapa 0? Di sini tidak ada pungutan bea cukai atau pungutan negara lainnya. Di sini kita ada biaya pelabuhan di angka 3 miliar 397.500 juta dan melalui gudang berikat sama 3 miliar
397.500. Biaya warehouse Indonesia dengan angka 2.535.747.300. Melalui gudang berikat 2.535.747.300. Jumlah biaya 6.914.271.591.779 perak. Dan untuk melalui gudang berikat 5.933.024.7.300. Setelah dilakukan perhitungan di atas, diketahui biaya per unit pada masing-masing komponen biaya penumpukan pelabuhan setelah diberlakukannya kebijakan gudang berikat di Indonesia. Adapun selisih biayanya 981 miliar 24 juta 291.779 perak. Kesimpulan tentang permasalahan yang terjadi dari analisa total cost demand tepung gandum dari Australia ke Indonesia dengan mempertimbangkan kebijakan gudang berikat, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan biaya yang dikeluarkan saat melalui gudang berikat, yaitu sebesar 981 miliar 24.291.779 perak per tahun. Dengan kata lain, bisa menghemat pengeluaran. Rancangan solusi dan perbaikan pada permasalahan tersebut. Dengan adanya gudang berikat, diharapkan mengurangi biaya logistik nasional dengan menurunkan dwelling time di pelabuhan dan mempercepat akses gudang bahan baku ke industri. Sejauh mana pengaruh yang diperoleh oleh pengguna jasa gudang berikat dari sisi biaya logistik, perbandingan biaya diperoleh dari survei dengan perusahaan yang sudah memanfaatkan fasilitas gudang berikat. Indikator biaya logistik dapat digunakan untuk menekan biaya operasional dan meningkatkan pelayanan logistik yang kemudian dapat meningkatkan arus barang menjadi lebih cepat dan lebih murah sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha. Adapun jurnal yang saya ambil dari Jurnal Inovasi Sains dan Teknologi Kelautan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan presentasi dengan judul Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Gudang Berikat terhadap Biaya Logistik di Pelabuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.